Nah, dari berbagai aspek, kenyataannya memang berat kok pasangan Ridwan Kamil sama Suswono ini. Cara Mas Pram sama Bang Dul mengenalkan diri pada masyarakat, turun ke warga Jakarta, sulit digendong, sulit dihambat kok. Los itu. Lah. Ini akhirnya ini Kang Emil ini calon gubernur Jakarta itu bisa bertemu sama Presiden Prabowo. Ini kelihatannya gelik bantuan. Karena ini di Jakarta sengit sekali nih persaingan elektabilitas. Wah, Bang Rano sama Mas Pram itu kelihatannya ngebut. Nah, hal ini terlihat dari postingan di medsosnya dia itu, di Instagramnya dia ini. Ketemunya di Resto Garuda. Nah, sembari makan makanan Padang tuh. Kalau ingat Padang itu peristiwa rumah makan Padang yang di demo itu. Iya ini jadi ingat itu. Nah, sebelumnya kan viral tuh ada sweeping rumah makan Padang yang tukang masaknya bukan orang Minang disuruh tutup. Nah, ya jangan gitulah, kan ya semuanya boleh belajar. Masa gudeg Jogja yang masa harus orang Jogja kan ya enggak tuh. Dan namanya orang usaha ya siapapun boleh lah buka usaha. Nah, nanti fried chicken American atau American donat yang masa harus orang Amerika nggak susah itu. Ya sepanjang makanannya enak, murah dan laku ya biar saja nggak apa-apa. Rezeki itu sudah jalannya Tuhan. Sudah ada mangkoknya sendiri-sendiri. Dan nanti tidak dibatasi malah merembet kemana-mana, malah banjir. Nah ini kembali ke pertemuan Kang Emil sama Pak Prabowo ini. Apa Presiden ngajak Kang Emil makan di rumah makan Padang itu buat nyentil yang lagi viral itu, ya itu mungkin bisa. Biar pada inget lah. Ya ayolah, saat ini ekonomi lagi susah, lagi bleret ini. Masyarakat lagi bingung. Biarkan masyarakat yang mau berusaha, yang nyari nafkah, biarkan saja. Jangan dibatas-batasin. Nanti nek nular ke yang lain nak repot. Warteg misalnya, masa yang jualan harus orang Tegal. Sate ayam Madura yang jual harus orang Madura. Atau Ponorogo. Pecel juga harus jualan orang Madiun kan nggak begitu, dan berbagai jenis makan lainnya. Angel itu. Nanti soto gimana itu? Soalnya ada banyak loh soto yang punya ciri khas sendiri-sendiri. Soto Kudus bisa daging kerbau itu ada, soto Lamongan. Nah itu ada juga dari Kroya, soto Solo. Soto Boyolali dan sebagainya, gudeg Jogja, gudeg Solo, nah gitu ya. Hentikan lah tindakan-tindakan yang bersifat primordial itu hentikan. Itu merugikan masyarakat. Bersifat kedaerahan begitu itu enggak Pancasilais itu. Justru kita butuh saling bahu-membahu agar putaran ekonomi kita ini jalan terus. Lah batasi yang sudah umum atau apa ya, itu kerugian, nantinya kan kerugian ke juga kita kalau saling membatasi itu. Nek dombo ikut masakan Padang, yang rugi kan juga warung makan Padang, kan tadi berat ya. Nah kembali lagi ke isu semula aja lah, ngurusi panganan. Loh, apakah dengan pertemuan ini antara Bang Emil sama Pak Prabowo ini sudah menandakan dukungan Prabowo ke calon gubernur itu, Ridwan Kamil sama Suswono? Ini pertanyaannya Begawan. Jika mendukung, kenapa Presiden tidak melibatkan wartawan supaya bisa di block up, bisa disiarkan langsung atau di medsoskan lah?
Nah, atau memberitahu atau ajak-ajak lah biar pemberitanya makin besar. Itu kan menguntungkan Emil gitu. Setidaknya elektabilitas Kang Emil yang sudah disalib sama Bang Pram sama Bang Dul itu bisa ngejar itu loh. Saat ini kan wah disalib, dikepot kalau bahasanya motoran. Lalu orang di endorse presiden bisa makin ketinggalan jauh. Ya mesane banget ngelihat calon gubernur pasangannya Pak Suswono ini. Lah katanya yang ngusung koalisi besar, keroyokan itu. Elit-elit partai-partai pendukung kok ya gak bantuin sama sekali itu loh. Jangankan ketua umum partai lain itu, Pak Balil itu loh. Sebagai ketua umum Golkar itu loh. Ya orangnya toblas kok. Tapi apalagi ketua-ketua partai yang lain. Kan ya lucu nih. Partainya Kang Emil itu, Golkar itu. Orang tahu tuh mendampingi Mas mantan Gubernur Jawa Barat keliling Jakarta kampanye itu. Lah apa karena mereka tidak pernah ketemu? Apa karena ada masalah, ada faktor lain? Makanya Pak Prabowo ya nggak mau juga gitu. Loh ketua umum WWK. Nah ketemuan dengan dia terus diliput wartawan. Apa itu pertemuan sebatas pesaknya sama Kang Emil ini. Wah, saatnya disalib Mas Pramono Anung. Nah, tinimbang nggak dibantu sama sekali, ya terus seolah-olah diewangi lah, dibantu sama Pak Prabowo dengan cara makan bareng di warung Padang gitu. Nah, dari berbagai aspek, kenyataannya memang berat kok pasangan Ridwan Kamil sama Suswono ini. Cara Mas Pram sama Bang Dul mengenalkan diri pada masyarakat, turun ke warga Jakarta. Oh, sulit digendong, sulit dihambat kok. Los itu. Nah, wis Bang Dul itu kan luwes dan ramah ke warganya. Dan sudah ngetren, sudah sangat terkenal lah Bang Dul itu sebagai mantan pemain sinetron Sidul Anak Sekolahan. Itu luwes banget, ramah. Lah Mas Pramnya nek bicara tentang pemerintahan, bicara kebijakan, bicara program, wah tidak ada tandingannya. Oh dia 10 tahun di kementerian. Nah Om Begawan ya susah mengabaikan. Track record serta jejak rekamnya politisi sekelas Mas Pram ini akan sulit dilawan kalau tidak ada campur tangan poro-poro sing ora cetha ini loh. Kalau sama-sama fight, tidak menggunakan cara-cara yang curang dan sebagainya, oh Mas Pram tidak bisa dibendung. Di PDIP sekarang ini banyak kader-kader yang kuat, visinya juga kuat. Ya, mudeng, gadok kayak mudeng, paham, mengkomparasikan itu paham banget antara politik dengan teknokratik. Nah, gampangannya ngetrep nih lah, gadok lah gitu loh. Pandangan-pandangan politik, lalu dia jadikan program itu sangat paham. Banyak kader PDIP yang mempunyai kemampuan itu. Nah kita tahu ada Bu Risma, calon gubernur Jawa Timur. Ada Mas Hendi, calon wakil gubernur Jawa Tengah itu. Ada Pak Abdullah Anzwar Anas yang mantan Menpan dan mantan Bupati Banyuwangi. Ada yang sekarang di Gerindra itu jadi Menteri Perumahan, Bang Ara. Ada Mas Prananda. Oh abrek-abrek itu. Kader-kader PDIP yang punya kemampuan seperti ini. Ini yang tidak disadari Kang Emil. Kalau mau flashback loh, dukungan berbagai komunitas antara kepasangan Mas Pram dan Bang Dul dibandingkan ke Ridwan Kamil Suswono itu berkebalikan. Sehingga survei elektabilitasnya juga sama. Yang satu terus naik, sedangkan satunya ngelondor. Ngelontor merosot melotrok lah kalau orang bilang itu turun gitu. Nah saya ingat tuh Begawan, organisasi masyarakat di Jakarta yang mendukung Kang Emil Yomo Ormas Bang Japar. Ini baru saja dideklarasikan dukungan ke mereka. Pak Suswono, wakilnya Kang Emil. Malah gawe tato ke mereka. Apa masalahnya? Lah kena pernyataannya Pak Sus Dewi yang bikin gelo. Bikin ruwet itu nyebut janda kayak
disarankan untuk nikahi pemuda pengangguran itu kan wah, jadi masalah. Itu disamakan dengan kisah Nabi loh. Wah, ini tambah salah meneh. Lah salahnya kurang gede apa itu? Nek sing ngomong Ahok, wah ngalamat ini. Kejadian 212 terulang lagi kembali mlebu penjara meneh. Lah gandeng, bareng Pak Suswono kemudian meminta maaf. Bahkan nyebut langsung untuk permintaan maaf itu ditujukan ke Ormas Bang Japar. Tapi sebenarnya yang tersinggung kan nggak hanya Bang Japar aja. Iya loh Pak, yang disinggung itu ya umat muslim semuanya. Ada Bang Thoyib, ada Bang Adam, Bang Juki, Bang Najib, bang-bang banyak itu. Nah, yang terakhir, ini malah istilah Jawanya itu, ya nggak usah disebut. Wes intinya banyak yang tersinggung lah umat muslim ini. Hanya tidak mau mempermasalahkan secara hukum. Ya udahlah, dimaafkan lah. Ngapain tidak dimaafkan supaya suasananya bisa tentram, aman dan nyaman. Soalnya mereka-mereka itu ngerti urusan melukai hati, merendahkan atau menista agama, urusannya sama Tuhan, bukan sesama kita, bukan sama manusia. Nah, jadi Kang Emil, ini kita coba sama-sama lihat ya, apakah setelah ketemu Pak Presiden, Pak Prabowo, itu bikin elektabilitasmu terakhir itu akan kembali naik. Ya, ini cuma menurut penggawan loh. Ada sesuatu yang cukup janggal dari pertemuan makan malam bersama di warung Padang itu. Nah, kenapa? Presiden meminta dress code-nya itu maksudnya kelambi lah, seragam. Kok warnanya biru? Nah, kan selama ini kita tahu warna biru itu identik sama Kang Emil dan sekarang lagi diusahakan hilang dari anggapan warga Jakarta. Nah, kenapa begitu? Kan barusan viral ada foto Kang Emil pakai kaos Persib dengan latar belakang jis. Lalu ada tulisan, "Ayo Persija juara." Nah, merespon hal itu, Ridwan Kamil sangat menyesalkan sebab masuk dalam unsur politik identitas. Dan itu benar. Ini jangan dibentur-benturkan begini nih. Ya, tapi sudah tahu yang ginian baru saja viral lah. Kok Pak Prabowo ngajak makan malam bareng nganggo klambi biru menah itu loh. Ini pertarungannya di Jakarta ini kudune oranye bukan biru. Oranye itu lebih pada Persijanya, kalau biru kan Persib itu loh. Lho sakjane loh, sakjane. Sebenarnya itu Pak Prabowo mau endorse atau mau malah mengecilkan peluang kemenangan Kang Emil. Caranya gini ini. Oh ya jane harus banyak pakai oranye toh Pak. Nah yang terbaru ini ada 7 kader partai Kim Plus Plus. Wah ini viral juga nih. Yang merapat secara pribadi ke Mas Pram sama Bang Dul. Oh itu saya sebutkan saja sekalian. Ada Mas Ishak dan Mas Abdul Hakim itu dari P3, Mas Nafiuddin Nasdem itu pengurus itu. Wah, itu yang lebih hebat lagi ada Mas Faisal dari PSI. Ini wong PSI kedel ini. Ada Mas Riko dari PAN, lalu juga Mas Sukri dan Oktofudin dari PKB. Nah 7 orang itu anak-anak muda, milenial ini, yang dengan jernih beneran bisa menimbang-nimbang, memilah-memilih, menilai serta mengambil pilihan dengan sangat rasional. Resiko mereka gede loh, bisa dipecat dari partai itu. Tapi sikap mereka justru memberi gambaran itu demi rakyat Jakarta, bukan buat mereka sendiri. Jadi kalau begini terus perjalanan politik jelang pilkada, yang alamat, ini saran Begawan ini, ke Kang Emil ini. Siap-siaplah nerima. Nggak usah anu lah. Nggak usah gelo, tenang saja lah. Nah, wis mlebu Golkar wis aman pokoknya. Syahwat maju Pilpres 2029 sementara dikubur dulu. Kesempatannya masih terbuka lebar. Ya, Pak Prabowo saja jadi presiden usia 73 tahun loh. Jadi sabar. Jadi Kang Emil masih banyak waktu. Oke ya. Ini pesan Begawan saja. Oke lah. Saya pesankan untuk masyarakat warga DKI Jakarta, jangan salah memilih pemimpin Anda. Salam Begawan, salam Ampol.
Dadah.